Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMK Kesehatan dan Keselamatan Kerja, kelompok 6. Anggota, Sylvie Monica, Septian Fernando Buniago, Putri Cantika, Dea Indah Permatasari, Nadia Rianti L, Nila Karnila. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP0 50 tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari Pasal 87 Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. K3 wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan kerja yang lebih tinggi akibat karakteristik proses. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan SMK 3 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja, dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3, 1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. 2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja bagi buruh, dan bagi atau serikat pekerja atau serikat buruh, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Memberikan image baik kepada perusahaan dari pandangan pihak eksternal seperti masyarakat, pemerintah, klien, dan lain-lain, sebagai bentuk pemenuhan persyaratan bisnis dari pihak klien. Manfaat penerapan sistem manajemen K3 1. Perlindungan karyawan. Tujuan inti penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja. 2. Mengurangi biaya. Dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan penerapan sistem manajemen K3 adalah biaya premi asuransi. 3. Membuat sistem manajemen yang efektif. Salah satu bentuk nyata yang bisa kita lihat dari penerapan sistem manajemen K3 adalah adanya prosedur terdokumentasi. Dengan adanya prosedur, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah, dan berada dalam koridor yang teratur. Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk memudahkan pembuktian dan identifikasi akar masalah ketidaksesuaian. Tahapan penerapan sistem manajemen K3. Penerapan sistem manajemen ini K3, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Meliputi 1. Penetapan kebijakan K3. 2. Perencanaan K3. 3. Pelaksanaan rencana K3. 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Penetapan kebijakan K3, pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja.
Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik, peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan, serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan K3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait, dan pasar adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Terjadi perubahan struktur organisasi, adanya perkembangan iptek, termasuk epidemiologi. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. Adanya pelaporan. Adanya masukan dari pekerja. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.